Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dengan NIM 2003-20029 Prodi Agribisnis ingin memaparkan sebuah ringkasan materi yang berjudul budidaya kelapa sawit. Baik, di sini kita akan membahas dari awal. Yang pertama itu ada pembibitan. Kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda yang khusus. Kecambah yang unggul secara genetik hanya dapat dijamin kualitasnya dengan sertifikat dari produsen benih tersebut. Pemilihan jenis kecambah merupakan faktor utama dan menentukan tinggi rendahnya produksi. Pemeliharaan bertujuan memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik. Kemudian seleksi. Seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Kecambah abnormal, patah atau busuk harus dibuang. Lanjut ke penanaman kelapa sawit. Perancangan dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai, bertujuan memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam dilakukan minimal 2 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat ukur atau mal. Selanjutnya pemeliharaan tanaman. Untuk dapat berproduksi tinggi, kelapa sawit membutuhkan unsur hara yang cukup, suhu dan kelembapan optimum, sinar matahari yang optimum, serta tekstur tanah yang baik. Kelapa sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mendapatkan kondisi tersebut perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan pengendalian gulma. Lanjut ke tahap pemupukan tanaman. Kelapa sawit memerlukan unsur hara yang optimum dan seimbang untuk dapat memberikan hasil yang maksimum dan berkelanjutan, di mana unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman. Unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Apabila kurang, pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang. Sedangkan unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang sedikit, pertumbuhan tanaman akan terganggu, dan apabila kelebihan sedikit, tanaman akan keracunan. Selanjutnya hama dan penyakit. Hama adalah jenis serangga dan hewan lainnya yang merusak tanaman. Penyakit adalah setiap mikroorganisme atau cendawan, bakteri, virus yang merusak tanaman. Serangga, hama, dan penyakit tersebut dapat menyebabkan kematian tanaman. Untuk menghindari resiko yang berat, perlu dilakukan pengendalian hama atau penyakit secara efektif dan efisien. Lanjut ke perawatan parit. Tanaman kelapa sawit memerlukan kondisi air tanah yang baik agar tumbuh subur dan berproduksi tinggi. Untuk menghindari kelebihan air pada tanaman gambut dan daerah rendah, dibuat parit atau saluran drains. Agar parit yang sudah dibuat dapat berfungsi dengan baik, diperlukan perawatan parit. Selanjutnya panen atau potong buah. Untuk mendapatkan TBS dan rendemen yang tinggi, perlu pelaksanaan panen yang baik dan sesuai standar matang panen. Tujuan pemotongan pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan pada tanaman. Baik,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.